Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu pendekatan dan model pelayanan BK Pola 17+. Video ini dibuat oleh kelompok 6 yang beranggotakan Ferry Herawati, Rahma Yuliani, dan Rizka Dwi Putri. Minggu lalu, kita telah membahas 5 di antara 10 layanan BK. Nah, sekarang kita akan mengetahui 5 layanan BK lainnya, yaitu layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Mari kita bahas satu persatu. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Layanan bimbingan ini diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama-sama masalah-masalah yang menghambat perkembangan mereka. Selain itu, kegiatan layanan ini juga memberikan informasi untuk keperluan tertentu bagi para anggota kelompok. Tujuannya adalah untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa, mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif. Tahapan-tahapan layanan bimbingan kelompok. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan tindak lanjut. Mari kita lihat satu persatu. Pada perencanaan, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi topik yang akan dibahas. Kemudian membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur dan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Pada tahap pelaksanaan, yang harus kita lakukan adalah mengkomunikasikan rencana, mengorganisasikan kegiatan, dan menyelenggarakan layanan dengan tahapan pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Kemudian tahap evaluasi. Yang pertama, menetapkan materi, menetapkan prosedur dan standar evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalkan instrumen, dan terakhir mengolah hasil aplikasi instrumen. Tahapan selanjutnya adalah analisis hasil evaluasi. Yang pertama kita lakukan adalah menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Nah, tahapan yang terakhir adalah tindak lanjut. Yang kita lakukan, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada kepala sekolah atau pihak lainnya, mendokumentasikan laporan layanan. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Dengan layanan ini, konseli memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya secara berkelompok. Layanan ini merupakan upaya bantuan untuk memudahkan siswa dalam perkembangannya dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Tujuan layanan konseling kelompok. Yang pertama yaitu melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Kemudian melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebaya. Dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Kemudian dapat menuntaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Setelah membahas layanan bimbingan kelompok dan bimbingan konseling,
Ada nggak yang masih bingung perbedaan kedua layanan tersebut? Nah, bedanya adalah layanan bimbingan kelompok bersama-sama memperoleh bahan dan membahas topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial. Sedangkan layanan bimbingan sosial memberikan kesempatan anggotanya untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Itulah bedanya. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau pembimbing terhadap seorang konsulti yang memungkinkan dirinya memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi dilakukan secara perorangan. Layanan konsultasi ini juga dapat dilakukan di berbagai tempat dengan berbagai kesempatan. Asalkan suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak saling menemukan kecocokan, di mana ketidakcocokan itu menjadikan kedua belah pihak saling bertentangan, bahkan saling bermusuhan. Nah, itulah tujuan dari layanan mediasi ini, yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru sehingga hubungan yang positif dan damai kembali terjalin. Layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Salah satu fungsi umum konseling adalah advokasi, yang mana artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen hak asasi manusia. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dan model pelayanan BK Pola 17+ bahasan lanjutan yang dibahas oleh kelompok 6 yang beranggotakan Arif Rahman Rida, Hengki Putra, Mardalena, Eka Agustina, dan Noni Fatilah, dan dibimbing oleh dosen pembimbing Dr. Afdal MPD Kons. Pokok bahasannya, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Yang pertama, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari pembimbing atau konselor, yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Layanan bimbingan kelompok ini mempunyai 3 fungsi, yaitu informatif, pengembangan, dan preventif. Materi layanan bimbingan kelompok meliputi: pertama, pemahaman dan pemantapan kehidupan beragama dan hidup sehat. Yang kedua, pemahaman dan penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya, termasuk perbedaan individu, sosial, dan budaya. Selanjutnya, pemahaman tentang dunia kerja, pilihan dan pengembangan karir, dan pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. Kedua, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta
peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri adalah suasana hidup berdenyut, bergerak, dan berkembang yang ditandai dengan adanya interaksi antara sesama anggota kelompok. Tujuan konseling kelompok ini sendiri meliputi yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Kemudian, melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebaya. Kemudian, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, serta dapat mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Proses pelaksanaan konseling kelompok dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, diantaranya yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Yang ketiga, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor ke klien, di mana konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, membahas tentang masalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya anak, murid, atau orang tua. Jika konselor tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsulti, maka diviralkan kepada pihak lain yang lebih pakar. Layanan konsultasi bisa berubah menjadi konseling perorangan jika permasalahan ternyata disebabkan oleh konsulti, dan konseling keluarga karena berkaitan dengan pihak keluarga. Yang keempat, layanan mediasi. Mediasi berasal dari kata media yang artinya perantara atau penghubung. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis atau tidak cocok. Tujuan umumnya, tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Tujuan khusus difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan dari konselor agar hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi atau dijegal. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.